Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta MotoGP dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Logi di MGP Gacor, channel favorit kalian untuk bedah tuntas semua yang terjadi di lintasan balap. Setelah kemarin kita heboh dengan kemenangan Marc Marquez yang penuh strategi di sprint Ceko, hari ini kita akan menyoroti kejadian serupa yang menimpa rekan setimnya, Pecco Bagnaia. Ternyata ada cerita di balik layar yang jauh lebih rumit dan bikin geleng-geleng kepala. Seperti yang kita tahu, balapan sprint di Brno kemarin diwarnai dengan drama tekanan ban. Baik Marc Marquez maupun Pecco Bagnaia, dua pembalap pabrikan Ducati, terlihat sengaja mengendurkan laju motor mereka agar bisa disalip oleh pembalap di belakang. Tujuan mereka jelas, untuk meningkatkan tekanan ban setelah menerima peringatan potensi penalti. Pecco Bagnaia adalah pembalap pertama yang melakukan manuver ini, yaitu di putaran kelima sprint. Ia membiarkan beberapa pembalap melewatinya, termasuk Enea Bastianini dan Fabio Quartararo. Setelah itu, giliran Marc Marquez yang melakukan hal serupa saat ia sedang memimpin balapan. Kita tahu Marc Marquez kemudian diselidiki, namun akhirnya lolos dari hukuman karena adanya kesalahan pada sistem pengarah balapan yang keliru menandainya sebagai pelanggar potensial. Nah, bagaimana dengan Pecco Bagnaia? Sang peraih pole position untuk pertama kalinya tahun ini harus merelakan posisinya dari kedua melorot ke urutan ketujuh saat bendera finish dikibarkan. Setelah balapan, Bagnaia langsung menyerbu garasi Ducati dengan raut wajah kesal karena ia yakin akan mendapatkan penalti. Ia merasa sudah mencoba segala cara di lintasan, termasuk mengendurkan laju, tetapi peringatan tekanan ban di dashboard motornya tak kunjung hilang. Namun disinilah letak misterinya. Analisis data selanjutnya oleh tim Ducati menunjukkan bahwa motor Bagnaia mengalami gangguan kelistrikan. Kerusakan ini secara keliru memberitahunya bahwa tekanan ban depannya berada di bawah batas minimum yang diizinkan. Bayangkan, ia sudah berusaha keras di lintasan mengorbankan posisinya, namun ternyata peringatan itu adalah false alarm. Pecco Bagnaia sendiri mengungkapkan kebingungannya kepada MotoGP.com. Ia berkata, sayangnya saya menerima pemberitahuan dari dashboard bahwa saya berada di bawah batas tekanan. Saya mencoba membiarkan pengendara lain pergi dan pesan ini tak kunjung hilang. Saya yakin akan mendapat penalti, tapi saya tiba di pos pemeriksaan dan melihat saya tidak sedang diselidiki. Itu aneh. Lalu saya melihat datanya dan sejak putaran kedua saya sudah melewati batas. Ini benar-benar situasi yang aneh dan merugikan bagi seorang pembalap sekelas Pecco Bagnaia. Ia juga menambahkan bahwa masalah elektronik ini sudah muncul sejak sebelum balapan dimulai di dashboard motornya. Timnya sudah bekerja keras untuk memperbaikinya, namun tampaknya ada sesuatu yang tidak berfungsi secara normal. Biasanya ia tidak perlu melakukan strategi mengendurkan laju seperti itu karena tekanan bannya selalu terjaga dengan baik. Namun karena motornya yang memerintahkan, ia terpaksa melakukannya. Drama ini juga menyoroti betapa rumitnya interaksi antara teknologi motor dan regulasi ban yang ketat. Bagnaia menyimpulkan, aneh, tapi terkadang perangkat elektronik dan aturan yang aneh membuat hal-hal ini semakin aneh. Pernyataan ini cukup menggambarkan frustasinya. Meskipun masalah ini menghalangi kemungkinan Bagnaia meraih podium di sprint, ia mengaku cukup senang dengan hasil hari ini. Mengapa demikian? Karena untuk pertama kalinya ia merasa bisa memahami lebih banyak hal tentang balapannya, terutama dalam mengikuti kecepatan Marc Marquez. Ia merasa kompetitif dalam pengereman dan masuk tikungan, meskipun masih ada sedikit kehilangan akselerasi karena gaya balap Marquez yang sangat mulus dalam membelokkan motor. Aneh untuk mengatakannya, tetapi saya tetap cukup senang dengan hari ini.
Karena untuk pertama kalinya saya bisa bertarung untuk posisi terdepan, kata Bagnaia. Saya berhasil meraih pole position selama balapan. Saya mengikutinya. Untuk pertama kalinya saya memahami lebih banyak hal, jadi itu penting. Saya pikir untuk 10-15 lap pertama ya, tapi selanjutnya mari kita lihat karena saya melihat dia mengelola ban dengan baik. Memang benar saya berusaha mengikuti, lalu saya agak kehilangan fokus ketika masalah datang. Ini menunjukkan bahwa meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan, Bagnaia mendapatkan pelajaran berharga yang bisa ia terapkan untuk balapan utama. Ia optimistis balapan esok hari akan berbeda dan tim akan lebih bisa mengontrol bagian belakang motor di paruh pertama balapan. Jadi, para penggemar MGP Gacor, itulah detail lengkap dari drama tekanan ban yang menimpa Pecco Bagnaia di sprint MotoGP Ceko 2025. Sebuah kejadian yang menunjukkan betapa tipisnya batas antara kemenangan dan kekecewaan di MotoGP. Dan bagaimana teknologi terkadang bisa menjadi pedang bermata dua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel MGP Gacor untuk pembaruan MotoGP lainnya. Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian tentang insiden yang menimpa Pecco ini? Sampai jumpa di ulasan balapan utama. Gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang